Jumpa kembali dengan saya Rizal Diparani pada mata kuliah pengantar sosiologi. Kali ini kita akan bicara mengenai kelompok sosial. Apa itu kelompok sosial? Sebelumnya saya harus menjelaskan dulu bahwa dalam kehidupannya bahwa manusia tidak terlepas dari pergaulan dalam kelompoknya. Oleh sebab itu, setelah kita mempelajari beberapa konsep sosiologi sebelumnya, maka kali ini kita akan belajar bagaimana seseorang untuk bisa masuk ke dalam kelompok sosialnya. Nah, sebelumnya kita akan bahas dulu apa itu yang dimaksud dengan kelompok sosial. Kelompok sosial itu adalah kumpulan dua atau lebih orang yang saling mengenal dan berinteraksi satu dengan lainnya. Jadi ada beberapa kata kunci. Jadi dua atau lebih orang saling mengenal dan saling berinteraksi. Tidak semua kelompok itu termasuk dalam kelompok sosial. Apabila mereka tidak saling mengenal dan mereka tidak berinteraksi, maka mereka bukan satu kelompok sosial. Mereka hanya berada suatu kerumunan. Ini bisa kita temukan apabila kita melihat seorang pedagang kaki lima yang dikerumuni oleh orang banyak. Dan mungkin di situ orang hanya ingin mengetahui apa yang menjadi objek di tengah-tengah kerumunan itu. Dan tidak dalam waktu yang lama mungkin orang itu akan segera berlalu. Nah, kalau dalam kelompok sosial itu dia punya satu ikatan karena proses saling mengenal dan adanya proses interaksi. Oke. Apa contoh dari kelompok sosial? Yang paling gampang adalah kalau kita melihat keluarga atau pertemanan. Pertemanan atau keluarga itu merupakan salah satu contoh kelompok sosial. Dalam perjalanannya, definisi kelompok sosial ini mengalami berbagai macam perubahan. Namun tetap pada esensinya adalah tetap terikat pada satu tujuan. Itu yang tidak pernah berubah. Dan itu akan kita pahami pada pembahasan-pembahasan selanjutnya berikut. Kelompok sosial itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah primary group dan yang kedua adalah secondary group. Apa itu primary group? Primary group adalah kelompok sosial yang relatif kecil di mana anggotanya saling mengenal, terikat oleh satu ikatan batin dan sosial yang kuat dan juga memiliki hubungan yang relatif panjang atau lama. Tadi saya sudah mencontohkan bahwa keluarga adalah merupakan primary group. Ya betul, relatif kecil. Masing-masing anggotanya tahu, punya ikatan batin, punya ikatan sosial yang saling mengikat satu dengan yang lainnya. Dan ini hubungan yang tidak sebentar, hubungan ini bersifat panjang. Pertemanan juga termasuk di dalamnya. Jadi primary group itu tergantung dari bagaimana kita mendefinisikan kedekatan kita dengan anggota-anggota lainnya. Sedangkan yang kedua adalah secondary group. Secondary group adalah kelompok sosial yang relatif besar, yang mana hubungan antar anggota-anggotanya bersifat impersonal dan memiliki kepentingan serta untuk mencapai tujuan yang tertentu. Jadi di sini ada beberapa poin penting bahwa yang paling ditekankan pada secondary group adalah hubungan antar anggota bersifat impersonal. Oke. Mereka hanya disatukan oleh kepentingan tertentu dan diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi ini yang membedakan secara jelas dengan primary group sebelumnya. Kalau dalam secondary group tidak perlu satu ikatan apapun. Anda dikumpulkan hanya untuk kepentingan tertentu dan untuk mencapai tujuan tertentu. Contoh yang paling gampang untuk memahami apa itu secondary group atau bagaimana kita bisa menemukan secondary group adalah dalam konteks kerja atau organisasi. Ambillah UPH sebagai salah satu contoh. Kita semua dikumpulkan di UPH, mungkin tanpa hubungan yang bersifat personal satu dengan yang lainnya, tapi kita saling mengenal dan kita punya kepentingan yang sama dan kita diarahkan untuk mencapai visi dan misi yang sama. Jadi itu yang membedakan antara primary group dengan secondary group. Kalau dalam primary group kita harus punya satu ikatan yang kuat. Oke, dan hubungannya bersifat lama. Tapi kalau dalam konteks secondary tidak bersifat lama. Jadi dalam primary group
ataupun secondary group, itu biasanya secara keseluruhan kita bisa menyimpulkan bahwa primary group lebih pada orientasi yang bersifat personal, sementara secondary group lebih pada orientasi yang bersifat tujuan. Ada seorang sosiolog yang bernama Robert Bierstedt. Dia adalah sosiolog pemerhati kelompok sosial. Bierstedt ini mengemukakan ada 3 kriteria sebuah kelompok. Artinya dia menggambarkan bahwa 3 kriteria ini adalah dalam konteks yang paling lengkap. Kriteria yang pertama adalah kelompok sosial itu merupakan satu organisasi. Yang kedua, dalam kelompok sosial itu terdapat hubungan yang saling mengikat satu dengan yang lainnya. Dan yang ketiga, dalam kelompok sosial itu ada kesadaran jenis atau kesadaran akan kepentingan. Jadi ini adalah 3 kriteria yang dikemukakan oleh Robert Bierstedt berkaitan dengan kelompok sosial. Atas dasar 3 kriteria ini, Bierstedt mencoba untuk mengklasifikasikan 4 kelompok sosial. Yang pertama adalah kelompok asosiasi. Apa itu kelompok asosiasi? Kelompok asosiasi adalah kelompok yang memiliki kriteria paling lengkap. Jadi dia merupakan organisasi, jadi wadahnya jelas. Hubungan antara satu dengan yang lainnya dalam konteks ini saling mengikat. Dan asosiasi itu dibentuk juga punya kepentingan atau tujuan tertentu. Jadi dengan kata lain, asosiasi tadi saya bilang berupa organisasi, berarti bisa diperjelas di sini adalah asosiasi itu punya landasan hukum. Terbentuknya kelompok ini itu atas dasar hukum yang melandasi. Hubungan antara anggota yang satu dengan yang lain saling terikat, artinya misalkan setiap anggota merupakan kelompok profesi yang sama. Jadi memang saling mengikat berkaitan dengan profesinya. Dan kepentingannya juga jelas. Kenapa dilakukan asosiasi? Sebagai suatu kelompok profesional yang tujuannya adalah untuk melindungi para anggotanya atau untuk membuat satu code of conduct dalam melaksanakan pekerjaannya. Contohnya adalah Ikatan Dokter Indonesia atau IDI. Ini adalah merupakan satu kelompok asosiasi. Contoh yang lainnya adalah Peradi atau Perhimpunan Advokat Indonesia, di mana kita bisa memastikan pada 2 asosiasi ini atau 2 kelompok ini anggotanya memiliki kesamaan profesi. Dan kedua kelompok ini punya kepentingan atau punya juga yang namanya code of conduct dalam melakukan pekerjaannya. Dan adanya asosiasi ini tentunya adalah untuk melindungi profesi dari anggota yang ada di dalamnya. Kelompok yang kedua, Bierstedt menyebutnya dengan nama kelompok sosial. Apa itu kelompok sosial? Secara gampang kita akan menghilangkan organisasi dari kriteria itu. Jadi kelompok sosial itu adalah kelompok yang mana para anggotanya memiliki ikatan atau hubungan satu dengan yang lainnya dan terikat oleh kesadaran akan jenis atau kepentingan yang sama. Ada begitu banyak contoh sosial yang ada dalam masyarakat. Sebelumnya saya sudah menjelaskan keluarga, pertemanan, atau dalam kesehariannya adalah kita bisa melihat juga di mana seorang dosen yang mengajar di kelas. Kelas itu adalah merupakan suatu kelompok sosial bagi si dosen. Kenapa? Karena setiap mahasiswa yang ada di dalamnya punya keterikatan satu dengan yang lainnya. Contohnya ada dengan apa? Kita bisa melihat bagaimana mereka bisa belajar bersama, mengerjakan tugas bersama, dan mungkin mengikuti ujian bersama. Kemudian juga punya kepentingan atau kesadaran jenis yang sama. Tujuannya adalah apa? Untuk pembekalan secara keilmuan. Dan mereka akan dibekali sesuai dengan subjek yang diajarkan oleh dosen tersebut. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan subjek itu tentunya ada merupakan proses pembekalan yang harus disiapkan bagi
para mahasiswa yang ada dalam kelas itu. Kelompok yang ketiga adalah kelompok kemasyarakatan. Apa itu kelompok kemasyarakatan? Kita hanya mengurangi lagi salah satu kriteria dari yang dilakukan oleh Bierstedt sebelumnya. Jadi dia tidak ada organisasi dan tidak memiliki ikatan atau hubungan anggotanya satu dengan yang lainnya. Jadi hanya ada kepentingan yang sama. Di mana kita bisa menemukan atau apakah contoh dari societal groups ini? Kalau kita menonton sepak bola, kita melihat begitu banyak supporter mendukung suatu tim. Nah, kelompok supporter inilah bisa kita sebut sebagai societal group. Atau dalam contoh yang lebih jelas lagi, kita bisa melihat di mana kalau kita melihat ada antrian panjang orang ingin menonton atau ingin membeli tiket untuk menonton film, itu bisa kita sebut sebagai societal group. Jadi punya kepentingan yang sama. Kepentingan apa? Untuk mendapatkan tiket. Atau kita melihat orang mengantri di halte bis untuk menunggu bis yang akan dinaiki untuk tujuan tertentu. Nah, ini juga merupakan satu societal group. Nah, kelompok yang terakhir adalah kelompok yang tidak termasuk dalam 3 kriteria ini. Nah, kelompok ini adalah kelompok disebut oleh Bierstedt sebagai statistical group. Apa itu statistical group? Statistical group adalah kelompok yang dibuat atau dibentuk hanya untuk kepentingan tertentu. Jadi kelompok ini dibuat untuk memberikan kemudahan untuk kepentingan tertentu. Kita mengenal adanya sebutan batita, bawah 3 tahun. Untuk apa sebenarnya dibuat kelompok batita ini? Sebenarnya untuk memudahkan untuk proses vaksinasi dan segala macam. Kemudian kita mengenal juga ada kelompok yang namanya balita, bawah 5 tahun. Biasanya kelompok ini termasuk dalam apa? Mungkin antara untuk vaksinasi, untuk kesehatan, atau juga untuk memasuki usia sekolah. Jadi ada kepentingan tertentu untuk memudahkan. Atau kita bisa menyebutkan juga yang namanya manula, manusia lanjut usia. Tujuannya apa? Untuk menyebutkan bagi mereka yang memiliki usia di atas batasan usia tertentu, yang bisa dikatakan adalah sudah tidak produktif lagi. Jadi manula adalah untuk tujuan penyebutan terhadap kelompok yang sudah tidak produktif lagi. Atau kelompok pensiun. Nah, itu adalah merupakan statistical group. Ada batasan usia untuk bisa memudahkan dalam merujuk terhadap kepentingan tertentu. Dengan penjelasan yang dikemukakan oleh Bierstedt tadi, terlihat bahwa definisi kelompok sosial sudah mengalami perkembangan. Jadi, Bierstedt sudah bisa lebih rinci lagi untuk mendefinisikan kelompok sosial yang ada dalam satu masyarakat. Nah, yang menarik di sini adalah dalam setiap kelompok itu biasanya ada pemimpin. Nah, kita akan bicarakan leadership in group, kepemimpinan dalam kelompok. Kepemimpinan dalam kelompok dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah instrumental leadership. Yang kedua adalah expressive leadership. Instrumental leadership adalah kepemimpinan yang sengaja dibentuk. Saya menekankan ada kata sengaja dibentuk. Yang tujuannya adalah untuk menyelesaikan, sebagai alat untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Jadi sengaja dibentuk. Apakah dia bersifat permanen? Tidak. Dia bersifat temporer. Hanya untuk penyelesaian tugas-tugas tertentu. Itu instrumental. Jadi pemimpin di sini hanya sebagai satu instrumen atau alat, bagian dari upaya untuk mencapai tujuan. Yang satunya lagi adalah expressive leadership. Berbeda dengan yang pertama. Yang kedua, expressive leadership adalah kepemimpinan yang lebih memperhatikan kepentingan anggota-anggotanya. Members well-being. Kesejahteraan anggotanya, kebutuhan anggotanya, perkembangan moral anggotanya.
Jadi di sini seorang pemimpin tidak hanya terikat oleh pencapaian tujuan tertentu, tapi pemimpin di sini ekspresif bersifat secara emosional terlibat dalam kelompok yang dipimpinnya. Jadi hubungannya sudah sangat dalam, sudah mempunyai ikatan batin dengan anggota yang ada dalam kelompoknya. Biasanya expressive leadership ini ada dalam primary group, pada kelompok yang relatif tidak terlalu besar. Dan sementara instrumental leadership ini biasanya dipakai dalam secondary group. Dalam perkembangan sosiologi, ada beberapa tokoh sosiolog di dalamnya yang secara khusus membahas mengenai kelompok sosial dalam upayanya untuk menjelaskan fenomena yang terjadi dalam suatu masyarakat. Contohnya adalah Emil Durkheim. Durkheim dalam pembahasannya mengenai bunuh diri massal yang terjadi pada konteks masyarakat Prancis di era revolusi industri, itu membagi kelompok masyarakat menjadi dua, atau kelompok sosial menjadi dua. Dalam pembahasannya, dia membagi menjadi kelompok sosial itu didasarkan pada adanya solidaritas, keterikatan antar anggota kelompok yang ada di dalamnya. Dan Durkheim membagi menjadi solidaritas mekanis dan solidaritas organis. Apa itu solidaritas mekanis? Solidaritas mekanis itu adalah satu kelompok sosial yang mana memiliki keterikatan secara mendalam, anggotanya memiliki keterikatan secara mendalam, baik itu dalam hal perasaan, kepercayaan, dan lebih bersifat kolektif, bersama-sama, tidak bersifat individual. Jadi dengan kata lain, memunculkan namanya adanya collective consciousness atau kesadaran kolektif. Jadi solidaritas mekanis ini adalah satu kelompok yang terbentuk karena memiliki kesadaran kolektif yang kuat. Oleh karenanya, setiap anggotanya seperti tadi saya sudah katakan, sangat terikat secara perasaan dan adanya kepercayaan, dan bahkan juga memiliki rasa ketergantungan satu dengan yang lain. Di mana kita bisa menemukan kelompok masyarakat seperti ini? Durkheim secara jelas menggambarkan bahwa ini adalah karakteristik kelompok masyarakat yang hidup di pedesaan. Namun dalam beberapa hal, kelompok ini juga bisa kita asosiasikan sebagai kelompok menengah ke bawah dalam suatu masyarakat perkotaan. Katakan saja buruh, kelompok buruh. Kelompok buruh sangat memiliki kesadaran kolektif yang kuat di dalamnya. Sebagai satu kelas sosial, buruh tahu akan posisinya dalam satu masyarakat. Dan buruh juga sangat terikat secara perasaan satu dengan yang lainnya. Dan inilah yang menjadikan dasar kekuatan kelompok buruh. Berikutnya adalah solidaritas organis. Berbeda dengan solidaritas mekanis, solidaritas organis itu adalah suatu kelompok sosial yang tidak memiliki keterikatan secara mendalam antar anggota-anggotanya. Jadi dengan kata lain, tidak memiliki ketergantungan. Kelompok ini lebih pada pencapaian tujuan tertentu atau kepentingan tertentu. Oleh karena itu, kesadaran kolektif yang dibangun dalam kelompok ini juga bersifat rendah. Jadi tidak punya kesadaran kolektif yang tinggi. Berbeda dengan kelompok mekanis sebelumnya. Dan ini adalah kelompok menengah atas pada masyarakat perkotaan. Di mana kita bisa melihat bahwa mereka sangat bersifat individualis. Mereka tidak memperdulikan dan mereka hanya berhubungan berkaitan dengan kepentingan. Jadi dengan kata lain, kalau tidak ada kepentingan, mereka tidak harus membangun satu hubungan. Ini adalah merupakan contoh solidaritas organis. Namun, Durkheim juga secara tegas menekankan bahwa dalam masyarakat yang memakai solidaritas secara mekanis, itu akan sulit untuk berubah atau sulit untuk mengarah pada pembentukan solidaritas
organis. Jadi kedua solidaritas ini secara jelas berbeda dan tidak mungkin untuk terintegrasi. Tokoh yang lainnya adalah sosiolog yang bernama Sumner. Sumner juga melakukan klasifikasi dalam kelompok sosial. Namun yang berbeda dengan Durkheim adalah dimensi yang digunakan oleh Sumner. Sumner menggunakan dimensi yang namanya we group dan other group. Jadi kelompok kami dan kelompok lainnya. Dan ini atas dasar perbedaan. Jadi dimensi yang dilihat adalah perbedaannya. Apa yang disebut oleh Sumner sebagai we group dikenal dengan konsep kelompok sosial yang namanya inner group. Dan apa yang disebut sebagai other group itu dikenal sebagai outer group. Inner dan outer. Nah, karakteristik apa yang bisa kita temui dari kedua kelompok ini? Apabila kita mengasosiasikan sebagai inner group, maka yang ada di dalamnya adalah persaudaraan, kerjasama, kedamaian, saling tolong-menolong, kepedulian, dan juga bagaimana kita berusaha untuk mempertahankan. Itu adalah inner group. Jadi dengan adanya persahabatan, kerjasama, kedamaian, mempertahankan, dan segala macam perasaan di dalamnya, berarti dengan kata lain kita berusaha untuk melakukan proteksi terhadap kelompok kita, inner group. Sementara bagaimana kita memandang kelompok yang lain, other group atau outer groups, itu adalah sebagai kelompok yang selalu didasari oleh perasaan kebencian, permusuhan, ketidakcocokan, konflik, dan bahkan perang. Berangkat dari dua karakteristik ini, dua pandangan yang berbeda dalam menilai we group dan other group, maka yang ada adalah bagaimana kita berusaha untuk membentuk yang namanya eksklusivitas terhadap kelompok yang lainnya. Atau dalam konteks sosiologi, kita bisa mengenal dengan konsep yang namanya etnosentrism. Apa itu etnosentrism? Etnosentrism itu adalah bagaimana kita selalu melihat bahwa kita adalah berbeda dengan yang lainnya. Contohnya adalah bagaimana orang Yahudi selalu mengasosiasikan dirinya sebagai bangsa yang terpilih, sebagai bangsa yang istimewa, pilihan Tuhan. Bagaimana mereka dilengkapi dengan segala macam kepandaian, daya juang yang kuat, dan juga kolektivitas. Nah, pandangan-pandangan seperti ini yang bisa memunculkan we group dan other group, yang selalu melihat bahwa kita mungkin saja berbeda atau tidak bisa melakukan yang namanya proses integrasi dalam konteks masyarakat secara keseluruhan. Hal sebaliknya juga terjadi pada kalau kita melihat dalam sejarah Perang Dunia Kedua. Bagaimana bangsa Jerman sebagai bangsa Arya selalu melihat bahwa bangsa Yahudi ini adalah pesaingnya. Dan makanya harus dimusnahkan. Kita mengenal kejadian Holocaust, genocide, penghilangan satu etnis tertentu karena adanya rasa kebencian, permusuhan, dan bahkan merujuk pada perang. Nah, itu bagaimana klasifikasi kelompok sosial menurut Sumner dalam konteks masyarakat. Demikianlah penjelasan saya tentang topik kelompok sosial dalam mata kuliah pengantar sosiologi ini. Dan kita akan berjumpa pada topik-topik yang lainnya ke depan. Terima kasih.